Selamat sore para siswa sekalian. Hari ini adalah pertemuan kita yang ke-10. Kita masih melihat tentang pokok bahasan tentang hierarki dan awam. Minggu lalu kalian ujian UTS dan sebelumnya kita sudah melihat tentang arti dari kaum awam. Bahkan kita melihat arti menurut etimologis asal usul kata, juga menurut konsili suci. Hari ini kita akan melihat segi kekhasan atau kebersamaan dari kaum awam. Kira-kira apa yang membuat martabat kaum awam dan hierarki itu sama? Kebersamaannya itu di mana? Pada aspek apa? Dan apa yang membuat kaum awam itu berbeda dari kaum hierarki? Kekhasannya apa? Itu kita akan lihat dari dua aspek, yakni dari aspek teologis dan tipologis. Tipe jelas ya, tipe lebih kepada aspek khasnya, sedangkan kebersamaan di sini lebih pada aspek teologis ya, yang lebih berkaitan. Teologis itu maksudnya, biasanya kalian tahu istilah teologi itu artinya berkaitan dengan atau studi yang berkaitan dengan ketuhanan. Kita lihat kebersamaan atau apa yang membuat kaum awam dan hierarki itu sama. Segi kebersamaan itu baik awam maupun kaum hierarki itu sama-sama memiliki martabat yang sama, itu karena pembaptisan. Jadi oleh karena pembaptisan, awam dan hierarki, paus, uskup, imam, diakon itu memiliki martabat yang sama. Derajatnya sama di dalam gereja sebagai umat Allah. Jadi di sini awam adalah bagian anggota umat Allah. Oleh karena pembaptisan memiliki derajat atau martabat yang sama dengan kaum hierarki, paus, uskup, imam, diakon, juga dengan biarawan, biarawat, yakni mereka yang menerima 3 kaul atau janji, kemiskinan, ketaatan, dan kemurnian. Oleh karena sama-sama anggota umat Allah karena pembaptisan, maka di sini kaum awam juga mengambil bagian atau berpartisipasi dalam 3 tugas Kristus, yakni sebagai imam, sebagai nabi, dan sebagai raja. Baik, sekarang kita lihat segi kekhasan. Apa yang membuat awam itu berbeda dari kaum hierarki? Kita lihat dari aspek teologis berkaitan dengan ketuhanan. Itu awam, disebut awam maksudnya mereka yang tidak menerima tabisan suci. Oke, jelas ya. Jadi awam di sini adalah kelompok umat yang tidak tertabis. Maka di sini yang tergolong dalam kaum awam adalah kaum awam sendiri dan juga para biarawan, biarawat, suster, dan bruder. Ada para bruder atau frater, yang disebut frater juga mereka yang akan menerima tabisan suci. Tapi ada juga kelompok para bruder atau frater itu yang tidak ditabiskan. Mereka yang hanya mengikrar sama seperti para suster, menerima 3 janji suci atau kaul, ketaatan, kemurnian, dan kesucian. Jelas ya? Jadi dari aspek teologis yang dimaksudkan dengan kaum awam adalah mereka yang tidak menerima tabisan suci. Kita lihat definisi tipologis, ini kekhasan dari awam sendiri. Dari aspek tipologis disebut awam adalah mereka atau warga gereja yang tidak ditabiskan, juga bukan biarawan atau biarawati. Jadi di sini benar-benar awam disebut awam adalah awam itu sendiri. Artinya yang tergolong sebagai awam adalah bukan kaum tertabis dan juga bukan biarawan, biarawat. Maka di sini awam dari aspek tipologis adalah bukan para hierarki dan juga bukan para biarawan atau biarawat atau suster, bruder yang menerima 3 janji suci itu. Maka di sini kaum awam bukan kaum klerus ya. Saya sudah sebutkan di atas, yang tergolong kaum awam adalah bukan para imam. Klerus ini nama lain dari para imam ya, mereka yang menerima jabatan fungsional. Jadi kaum awam bukanlah para hierarki, paus, uskup, imam, diakon yang memiliki imamat jabatan atau imamat khusus, yakni mereka yang menerima tabisan imamat, paus, uskup, imam, diakon. Kaum awam dari aspek tipologis adalah mereka warga gereja yang hanya memiliki imamat umum sebagai umat Allah ya. Jadi di sini sebagai umat Allah oleh pembaptisan, saya sudah bilang di atas bahwa kaum awam menerima juga atau berpartisipasi dalam 3 tugas, sebagai nabi, sebagai imam, sebagai raja. Sebagai imam, tetapi di sini imam umum atau imamat umum. Jadi berbeda dengan imamat khusus. Imamat khusus ini hanya mereka kaum tertabis, kaum klerus. Ini lebih pada aspek fungsional jabatan. Ini ya, kaum klerus atau kaum hierarki itu lebih fokus kepada jabatan pelayanan suci. Jadi mereka tidak berurusan dengan hal-hal duniawi, tetapi lebih kepada hal spiritual. Sedangkan awam dari aspek
tipologis itu lebih kepada urusan keduniaan. Kita lihat peranan kaum awam itu ada dua, peranan internal dan peranan eksternal. Oke, apa yang dimaksud dengan peranan kaum awam yang internal? Maksudnya peranan atau kerasulan dalam gereja internal, ya, intern, untuk membangun jemaat. Jadi ini lebih bersifat membangun gereja itu sendiri. Ingat ya, gereja dalam G huruf besar ini artinya umat Allah. Jadi peranan kaum awam adalah untuk membangun umat Allah atau jemaat. Sebenarnya tugas ini lebih diperankan oleh kaum hierarki, paus, uskup, imam, diakon. Tapi di sini setelah Konsili Vatikan kedua itu awam mulai berpartisipasi, ambil bagian. Oke, ini kita sudah lihat di atas. Jadi partisipasi awam dalam 3 tugas itu sebagai nabi, imam, dan raja itu oleh karena pembaptisan. Jadi di sini mereka menerima tugas sebagai tugas kenabian umum, tugas imamat umum, dan tugas rajawi umum. Yang khusus itu hanya diperankan oleh ini kaum hierarki, lebih kepada aspek jabatan fungsional. Apa yang dimaksud dengan tugas kenabian kaum awam? Maksudnya berkaitan dengan peranan internal kenabian itu kaum awam menerima sabda Kristus dan mewartakan kepada dunia melalui ini kesaksian hidup, martiria. Oke, menjadi martir artinya memberikan kesaksian hidup. Di sini lewat kata-kata, tindakan, dan katekese, pengajaran imam, iman. Awam juga memiliki tugas imamat umum, yakni lewat ekaristi, lewat perayaan ekaristi, mempersembahkan hidup mereka dalam seluruh pekerjaan, ini aspek duniawi, dalam doa, usaha kerasulan, kehidupan keluarga, dan kehidupan sehari-hari. Sedangkan dalam tugas rajawi umum, awam menerima kuasa Tuhan untuk mengatasi dosa dalam diri dan dunia lewat penyangkalan diri dan kesucian hidup. Kita lihat peranan eksternal, ini adalah peranan kaum awam di luar gereja, di luar ya. Kalau internal lebih kepada di dalam gereja sendiri. Ini adalah kerasulan dalam tata dunia. Ini benar-benar lebih diperankan kaum awam dengan semangat Injil, awam mencari kerajaan Allah dengan mengusahakan hal-hal duniawi, mengaturnya sesuai kehendak Allah. Jadi di sini bisa melihat adanya benang merah bagaimana iman mereka bisa dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya tentang kaum awam ini sendiri, khususnya dalam peranan eksternal ini juga ditekankan dalam artikel 31 Lumen Gentium, cahaya bangsa, yakni ciri khas dan istimewa kaum awam, yakni sifat keduniaannya. Peranan eksternal kaum awam ini, kaum awam berpartisipasi dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dalam bidang ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan lain sebagainya. Itu dilihat sebagai kegiatan kerasulan. Sederhananya adalah kehidupan sehari-hari baik dalam keluarga maupun dalam bermasyarakat, kehidupan sosial itu juga menjadi bagian dari kegiatan kerasulan kaum awam sebagai orang Kristen, sebagai jemaat gereja, ya, baik dalam 5 bidang ini. Sekarang kita lihat bagaimana hubungan antara hierarki dan awam, bagaimana hubungan antara paus, uskup, imam, diakon dengan awam itu sendiri. Baik, kita tahu bahwa gereja sebagai umat Allah itu terdiri bukan cuma hanya kaum hierarki tetapi juga kaum awam. Dengan demikian maksudnya adalah untuk membangun gereja itu dibutuhkan jaringan antar berbagai pribadi. Di sini jaringan hierarki dan awam. Jadi gereja tidak bisa berjalan jika hanya kaum hierarki saja, hanya paus, uskup, imam, diakon. Hierarki membutuhkan kaum awam untuk kehidupan internal gereja. Maka di sini mereka dua jaringan pribadi ini saling melengkapi, memperkaya, menghargai, berinterelasi satu dengan lain, saling berhubungan. Dasar relasi hierarki dan awam, dasar hubungan ini adalah dua-duanya baik hierarki dan awam memiliki martabat yang sama sebagai umat Allah. Itu karena pembaptisan tadi. Jadi dua-duanya itu oleh pembaptisan sama-sama menjalankan fungsinya sebagai imam, nabi, dan raja. Maka di sini sebagai kesimpulan dari hubungan hierarki dan awam, awam bukanlah bawahan hierarki, ini konsep Konsili Vatikan pertama, tetapi awam adalah partner atau rekan kerja hierarki. Konsep Konsili Vatikan kedua. Jadi di sini mulai terbuka. Konsep gereja adalah yang dibentuk oleh kerjasama antara dua jaringan pribadi, awam dan hierarki. Pertemuan kita hari ini sampai di sini. Penugasan, Pak John meminta kalian
Dengan mengamati atau mengingat gereja tempat kalian berpartisipasi atau hadir setiap perayaan Ekaristi atau sidang jemaat, berikan gambaran aktivitas atau kegiatan atau situasi di mana kaum awam adalah rekan kerja atau partner hierarki. Jelaskan apa saja aktivitas praktis atau nyata dari hasil pengamatan kalian tersebut. Jadi yang saya minta adalah kalian memberikan gambaran apa yang kalian amati di gereja kalian, kira-kira kegiatan atau aktivitas praktis apa yang memperlihatkan terlibatan umat di dalam gereja. Konkretnya seperti apa partisipasi dalam gereja untuk membangun kehidupan internal gereja. Itu ditulis tangan satu paragraf 10 baris, difoto, disubmit di psikologi. Tolong waktu upload itu lurus, tidak perlu mengkonvert bahan kumpulan itu dalam bentuk download, biar para guru yang memeriksa tidak perlu download lagi, tetapi dan tidak perlu juga memiringkan leher ketika memeriksa. Hari ini sampai di sini, sekian dan terima kasih.